Jadi menurut ahli-ahli perjanjian baru, itu bisa dikatakan yang menulis 4 gospel itu bukan saksi mata langsung, bukan orang yang kenal saksi mata langsung, artinya orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus langsung, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, ibaratnya nggak pernah ngopi bareng gitu lah sama Yesus gitu. Ya, yang ngomong bukan saya, ahli-ahli perjanjian baru loh Pak, dari kalangan Kristen gitu ya. Nah, terus kemudian di sini juga ada surat-surat Paulus, ya. Ada yang namanya Galatia, Roma, 1-2 Korintus, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius dan sebagainya. Ya, ada Filemon dan sebagainya. Dari 13 surat-surat yang dianggap tulisan Paulus, ternyata menurut hampir semua ahli-ahli perjanjian baru juga itu tidak semuanya ditulis oleh Paulus. Yang dianggap benar-benar ditulis Paulus hanya 7 ternyata. Sisanya yang 6 diperdebatkan. Ya, dikatakan itu yang menulis adalah kelompok Paulin gitu ya. Bukan nama orang ya, bukan nama cewek ya. Paulin adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, kemudian sisanya juga begitu, yang dianggap sebagai surat-surat Petrus, Yudas dan sebagainya, tidak bisa dipastikan itu adalah tulisan asli daripada yang bernama tersebut. Nah, sekarang dari hal kesohihan ya atau keautentikan penulisnya, kita jadi bisa mengetahui bahwa ternyata ini jauh berbeda dengan tradisi Islam. Kalau di Kristen, kitabnya mereka diturunkan dengan tradisi tulisan atau teks. Kalau Islam diturunkan dalam tradisi lisan atau hafalan, ya. Makanya ketika pertama kali Quran dikodifikasi atau disusun menjadi mushaf, Khalifah Abu Bakar kan menyusun sebuah tim yang dipimpin oleh sahabat Nabi yaitu Sa'id bin Sabit, yang dia sudah hafal ngelotok atau hafiz Quran gitu. Jadi setiap sahabat yang mau setor ayat untuk dimasukkan ke dalam hafiz, dites dulu bacaannya. Kalau bacanya betul, baru masuk ke dalam mushaf Quran. Kalau salah, ditolak. Artinya yang dipelihara dalam tradisi Islam itu adalah tradisi lisan atau tradisi bacaan. Namanya aja Quran. Quran juga itu artinya juga membaca gitu ya, atau bacaan gitulah. Nah, sekarang bedanya apa nih antara kitab orang Yahudi dengan kitabnya orang Kristen, khususnya yang ini, yang terjemahannya. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu ada ayat yang berkata begini, Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Nggak usah dibaca lah ya, biar ini ya, biar cepet ya. Nanti karena yang penting aja ya. Ada ayat bunyi begitu Pak. Kita mengenal ayat di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat ketiga apa Pak? Lam yalid walam yulad. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Kira-kira sama nggak Pak? Mirip ya? Mirip Bapak, setara ini ya. Jadi orang Yahudi tidak ada yang percaya Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi manusia, gitu ya. Kemudian ada juga ayat di dalam kitabnya orang Yahudi ini, bunyinya begini, Shema Israel, Adone Elohenu, Adone Ehad. Ada kata-kata Ehad. Ya. Kita di Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama apa? Qul huwallahu ahad. Itu artinya sama kurang lebih, ya. Kalau mereka bilang Adone Elohenu Adone Ehad, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kita mengatakan Qul huwallahu ahad. Itu sama artinya kurang lebih, ya. Jadi bisa dikatakan kitabnya orang Yahudi yang di sini, menurut tafsirnya orang Yahudi, ini adalah menganut konsep tauhid gitu. Kita juga tauhid sama. Kristen gimana bilangnya? Oh, Kristen bilangnya kita juga tauhid, kita juga monoteis, Tuhan kita tuh Maha Esa gitu. Cuman atau tapi, gitu. Selalu tapinya, Tuhan kita yang Maha Esa itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus, yang disebut dengan Trinitas, Tritunggal Pak. Pernah dengar Pak ya? Mereka bilangnya Bapa itu Tuhan, Putra atau Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan Pak. Paham nggak Pak? Alhamdulillah nggak paham Pak. Kalau paham bahaya itu malah. Dulu Hendrik paham? Hah? Paham? Lah kok pindah ke Islam kalau paham?
Ya. Jadi kalau bilang Tuhan Bapa itu Maha Kuasa, Anak itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa, gimana caranya kita paham? Ya, mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang Kristen bisa paham dengan bilang karena mereka punya jamahan Roh Kudus gitu katanya. Nah, Roh Kudus namanya siapa juga nggak tahu, Pak. Bapa namanya siapa juga nggak jelas gitu. Yang kita tahu dan mereka tahu hanya ada kata Yesus gitu. Nah, kalau orang Yahudi tahu nggak nama Tuhan itu siapa, Pak? Tahu. Islam lebih tahu lagi. Islam kita punya berapa? Yang kita kenal ada berapa nama, Pak? Hah? Bukan 100 ya? Bukan 100. Kan 99 Asmaul Husna. Nah, Allah juga nama bukan? Allah juga nama ternyata. Nah, orang Yahudi juga tahu nama Tuhan itu ada beberapa, nggak cuma 1. Mereka mengenal dengan nama apa? Eloah, Elohim, El Shaddai, kemudian Yod-Heh-Vav-He, kemudian apa namanya? Zebaot. Satu lagi apa? Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-He, Zebaot. 7, Pak, yang mereka kenal. 7 nama yang mereka. Nah, dari nama 7 ini, yang paling suci menurut mereka adalah yang disebut dengan Yod-Heh-Vav-He, ya, yang 4 huruf paling suci di dalam tulisan Yahudi ini. Azan ya? Belum. 3 menit lagi. Nah, dari 7 nama itu yang paling suci adalah Yod-Heh-Vav-He. Sama orang Kristen disebut Yahweh atau Yehova. Nanti kalau bapak-bapak kedatangan tamu ngaku dari saksi Yehova, nah itu mereka apa ya bilangnya ya, ngutip atau mengarang-arang gitu bahwa nama Yod-Heh-Vav-He itu adalah Yehova atau Yahweh. Itu karangan orang Kristen, Pak ya. Orang Yahudi nggak mau kalau suruh sebut Yahweh atau Yehova tuh nggak mau. Mereka nggak berani menyebutkan dan nggak boleh menyebutkan. Mereka menggantinya katanya Yod-Heh-Vav-He itu dengan Adonai atau Hashem. Adonai itu artinya Rob, ya, kita kenal di dalam bahasa Arab Rob atau Tuhan. Hashem itu artinya nama itu gitu. Mereka nggak berani disebutkan. Oke. Nah, jadi dengan kata lain orang Yahudi di sini konsepnya murni tauhid, murni monoteisme, sama dengan Islam. Islam juga murni tauhid, murni monoteisme. Ya, di dalam Islam kita kenal yang namanya syirik atau orangnya musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di Yahudi juga mengenal seperti itu, Pak. Di mereka juga tidak boleh menyembah atau menyekutukan yang disebut dengan Adonai atau Hashem itu, gitu ya. Nah, sekarang konsep keselamatannya sama nggak antara ini dan ini, ya? Dan ini nih udah jadi satu nih. Nah, ini konsep keselamatannya ini dan ini sama nggak? Ternyata juga beda. Bedanya di mana? Orang Yahudi bilang gak ada orang bisa menebus dosa orang lain gitu, gak ada. Kalau Kristen kan bilang dosa mereka sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib. Kalau di Yahudi seorang anak tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya, seorang ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati gitu. Tapi kalau di sini apa? Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat itu sudah dibatalkan, ya. Dan Paulus bilang kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib, mereka nggak akan selamat gitu. Jadi beda konsep keselamatannya di sini sama di sini, ya. Di sini nanti bilang ada ayat begini, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Udah time ya, azan? Oke, kita pending dulu ya, nanti kita lanjut setelah Isya ya. Baik, ingetin tuh ayatnya itu ya, Isya 1:16. Baik, saya serahkan pada panitia. A few moments later. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi saya sedang membicarakan tentang konsep keselamatan ya. Tadi saya sedang membicarakan tentang konsep keselamatan di dalam kitabnya Yahudi, yang mana ada ayat yang berbunyi begini, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik.
kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuanganlah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan, gitu Pak, tulis ya Pak ya. Jikalau dosamu atau sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi dosa orang yang dianggapnya merah gitu sekali ya, seperti kirmizi, bisa menjadi putih seperti salju kalau dia bertobat gitu. Itu ada ayatnya di sini ya. Itu ada di Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 16. Pasal 1 ayat 16 sampai 18, ya. Jadi kalau ada ayat yang begitu yang mengatakan bahwa walaupun dosamu merah seperti kirmizi bisa putih seperti salju, atau merah seperti kain kesumba bisa putih seperti bulu domba, artinya berarti kan tidak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Betul kan Pak? Betul ya? Tetapi ketika masuk ke dalam agama yang Kristen ini, yang perjanjian baru ini, katanya Paulus, kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu, kamu tidak akan selamat. Beda nggak Pak? Beda ya? Gitu. Jadi konsep ketuhanan di dalam kitabnya orang Yahudi itu tauhid monoteis. Konsep keselamatannya juga bertanggung jawab atas dosa masing-masing. Di Islam bagaimana Pak? Sama ya? Kita kalau berdosa yang kita butuhkan apa? Hanya bertaubat. Kita menyesali perbuatan kita, kita berusaha sungguh-sungguh tidak melakukan kembali dosa kita, itu namanya taubat, insya Allah diampuni, begitu kan ya? Konsepnya sama, caranya sama gitu. Tapi kalau di Kristen tidak ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak selamat. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam pokok bahasan utama nih ya. Yesusnya ini Muslim atau Kristen gitu. Tadi sudah saya sebutkan berulang kali bahwa perintahnya Paulus, kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian nggak selamat. Itu adalah iman daripada Kristen, ya kan? Tetapi sebenarnya yang seperti tadi di awal saya katakan, di dalam kitabnya orang Kristen sendiri yang perjanjian baru ini kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah 4 gospel atau yang orang Kristen sering sebut Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kedua adalah surat-surat Paulus atau surat-surat rasul yang lain ya. Kalau kita mencermati cerita-cerita yang ada di dalam 4 gospel ini ya, ternyata sesuai dengan standar definisi Muslim, yaitu orang yang berserah diri kepada Pencipta, berarti sebenarnya Yesus itu Muslim atau Kristen gitu. Nah, kita coba cek sama-sama ya. Ya, sekarang ini bahasan utamanya nih, Yesus Kristen atau Muslim. Kalau Muslim kita sudah tahu ya, akidah kita juga sudah tahu ya. Rukun iman kita juga sudah tahu ya kan. Di dalam kitab ini yang disebut dengan Yesus itu, pertama-tama dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan ya. Bahkan dia mengaku sebagai apa? Nabi. Ada sebuah kitab yang sebuah ayat yang bunyi seperti ini. Matius 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia atau Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka ya. Perhatikan, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini Yesus ngomong, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri atau di rumahnya. Ini dia lagi ngomongin siapa? Ini lagi ngomongin dirinya sendiri gitu. Karena apa? Karena Yesus ditolak di Nazaret. Ya, pertama-tama nih. Jadi pertama, Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tetapi dia sebenarnya mengaku sebagai nabi. Nabi kan utusan Allah ya. Betul nggak? Kalau nabi utusan Allah, kalau orang Kristen bilang Yesus itu nabi juga, Tuhan juga, berarti kalau nabi utusan Allah, berarti Allah mengutus nabi, mengutus dirinya sendiri atau gimana? Nah, begitu ya. Itu yang menjadi timbul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat logis gitu Pak ya. Tetapi ya itu mungkin memang bisa kalau orang istilahnya itu
bisa berakrobatik gitu loh, berakrobatik dengan penafsiran mereka sendiri. Oke, pertama itu. Yang kedua, Yesus selain dia juga mengaku nabi, dia menyuruh bangsa Israel juga untuk menyembah siapa? Menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya sendiri. Ya, ada di Markus 12:29. Nah, ketika Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat, hukum apa yang terutama? Dikatakan oleh Yesus adalah, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama dengan yang tadi saya bacakan di dalam Perjanjian Lama, ada ayat yang berbunyi Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ini sama gitu. Ya, yang tadi di Perjanjian Lama itu adanya di Ulangan 6 ayat 4 yang dianggap sebagai perkataan Nabi Musa. Yesus mengulang apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama. Berarti kalau begitu gimana? Kalau dikatakan di sini tauhid, berarti Yesusnya tauhid bukan? Tauhid juga berarti, ya. Ini saya baru berbicara tentang akidahnya Yesus dalam Bible. Ya. Karena Yesus sendiri tidak pernah menyuruh orang menyembah dirinya sendiri, atau tidak pernah menyuruh orang menyembah Roh Kudus gitu. Ya. Kita sering membaca di sini ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Tetapi terlepas dari masalah itu asli atau tidak, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kekristenan. Nah, ini saya berani katakan. Nanti kalau misalnya ada pendeta yang bilang, oh tapi Yesus pernah bilang begini. Nah, kita coba cek otentik nggak itu ayatnya. Itu saya ada bukunya, ada penawarnya gitu, atau ada obat mujarabnya gitu nanti ya. Jadi kalau secara umum Yesus di dalam 4 gospel itu tidak pernah mengajarkan kekristenan. Maksudnya kekristenan apa? Nah itu tadi yang ajaran Paulus, bahwa orang Kristen percaya dosa mereka sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Sedangkan Yesus di atas kayu salib di sini malah berteriak apa? Eli Eli lama sabachthani. Nah itu udah ada yang tahu tuh. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau bilang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu buat orang yang di luar Kristen, di luar Islam lah, itu sebuah ungkapan yang apa? Ungkapan yang berbahagia karena sudah selesai, itu bagaimana? Hah? Sedih ya? Kenapa ditinggalin gitu? Nah. Oke. Kemudian apa lagi? Yesus juga di dalam 4 gospel, di dalam Matius pasal 18 ayat 3, dia mengatakan kepada bangsa Israel apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tadi saya membacakan di dalam kitabnya orang Yahudi, pasuhlah, jauhkanlah perbuatan jahat segala macam, itu dalam konteks bertobat. Ya. Yesus juga bilang ke bangsa Israel, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau anak kecil konotasinya apa kira-kira? Polos gitu lah Pak ya. Belum balik, belum bisa membedakan yang baik dan benar. Artinya kalau polos berarti udah punya dosa loh Pak? Belum ya. Tapi di lain pihak, ajaran Kristen mengatakan yang berasal dari Paulus bahwa setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa waris. Waduh, apa tuh Pak dosa waris Pak? Warisan kok dosa gitu, warisan tanah gitu ya. Ini ada yang disebut dengan original sin atau dosa waris. Dosa waris dari mana? Dari yang disebut dengan dosanya Adam dan Hawa yang menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Ini ide baru atau gagasan baru dari Paulus. Ya, makanya dikatakan karena manusia sudah berdosa, karena manusia sudah tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan, makanya Tuhan itu harus jadi manusia untuk nebus dosa manusia. Itu konsepnya Kristen. Tetapi di dalam 4 gospel sendiri, Yesus nggak pernah ngajarin itu. Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris gitu. Berarti Paulus mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ini saya berani katakan, nanti kalau ada yang mau menyanggah atau misalnya nonton video ini terus mau ngajak berdebat, saya sangat siap. Ya, saya sangat siap.
berdasarkan kitab-kitab mereka sendiri gitu. Ya. Kemudian apalagi? Yesus juga di dalam kitab mereka sendiri, di dalam Matius 23 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan begini. Maka berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Orang ahli Taurat dan orang Farisi sudah menduduki kursi Musa, artinya sudah mewakili Musa. Karena Musa sudah meninggal kan, digantikan oleh orang ahli Taurat dan ahli Farisi. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus menyuruh bangsa Israel untuk mengikuti ajaran ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi mereka tidak melakukannya. Yesus mengecam orang Farisi dan orang ahli Taurat yang mengajarkan Taurat tapi tidak melakukannya. Jadi orang ahli Taurat dan Farisi itu dianggap orang-orang munafik oleh Yesus. Tetapi yang Yesus perintahkan kepada bangsa Israel untuk mengikuti ajaran orang ahli Taurat dan ahli Farisi. Ahli Taurat dan ahli Farisi mengajarkan apa? Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Berarti pernah nggak Yesus mengajarkan kalau di dalam Taurat itu ada ajaran untuk menyembah Roh Kudus juga, terus ada ajaran untuk makan babi, ada nggak kira-kira? Nggak ada, karena di dalamnya yang disebut dengan hukum Taurat mereka, babi udah jelas-jelas haram gitu. Sama dengan Islam. Jadi kalau begitu kira-kira Islam agama baru atau agama baru yang sudah lama dari awal? Kalau begitu, ya babi haram, mau masuk tempat masjid wudhu, yang perempuan berhijab, berkerudung, riba haram, macam-macam, doanya sujud, berkhitan, ya kan? Nanti ada lagi apa? Puasa. Itu semua sudah dilakukan oleh nabi-nabi yang ada di sini. Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam di dalam Kejadian 17 ayat 3 sujud. Nabi Musa alaihissalam di Keluaran 34 ayat 8 sujud. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam abangnya juga sujud. Nabi Daud alaihissalam dan umatnya sujud. Mazmur 95 ayat 6. Nabi Esra atau kita sebutnya Uzair alaihissalam juga sujud di Nehemia 8 ayat 6. Hampir semua nabi-nabi semua sujud diceritakan di sini. Yesus sujud nggak? Matius 26 ayat 39. Apa namanya nih? 39 sebentar. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau seorang muslim ya, kita ini semua seorang muslim nih, kita menyerahkan kehendak tuh kehendak Allah atau kehendak kita? Kehendak? Yakin Pak? Insya Allah Pak ya. Insya Allah setiap saat kita menyerahkan kehendak Allah ya. Yesus di sini juga mengatakan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu adalah sebuah akidah seorang muslim. Ya. Kemudian di sini juga Yesus sujud. Tadi nabi-nabi di sini sujud, Yesus di sini sujud. Sekarang umat beragama apa yang sujud doanya? Kita, ya enggak? Berarti Islam agama lama, agama baru Pak? Agama lama ya. Kemudian di dalam 4 gospel ini juga tidak pernah diceritakan Yesus pernah makan babi. Tidak pernah. Nanti mungkin ada orang Kristen bilang di Matius 15 ayat 11, Yesus bilang yang haram itu bukan yang masuk mulut, tapi yang keluar dari mulut atau yang keluar di jamban gitu kan. Tapi konteksnya itu bukan konteks sedang makan makanan haram atau bukan. Konteksnya adalah konteks yang makan tanpa cuci tangan gitu. Ya, itu yang sering disalahpahami oleh saudara kita yang Kristen. Kemudian Yesus di sini juga diceritakan disunat di Lukas 2. Contoh nih. Lukas 2, Yesus disunat ketika dia berusia 8 hari. Ya. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya, disunat. Orang Kristen ada yang sunat nggak? Ada, tapi nggak semuanya. Ya,
Dan kebanyakan orang Kristen yang sunat bukan berdasarkan kitabnya, tapi hanya berdasarkan alasan kesehatan. Sama seperti saya dulu, Pak. Saya dulu Kristen sunat, tapi alasan kesehatan, bukan karena ini. Bukan mengikuti sunnah Yesus gitu maksudnya. Di dalam Bible gitu ya. Kemudian Yesus di sini juga diceritakan apa? Berpuasa. Berapa? 40 hari. Kita berapa hari, Pak? Puasa? Kurang lebih 30 hari, Pak ya. Ramadan kan, Pak. Syawal tambah lagi 6 atau 7 ya, Pak ya. 6 lah. Nanti kita mau tambah lagi jadi 40 hari, boleh nggak, Pak? Boleh aja ya. Jadi Yesus juga diceritakan di sini berpuasa 40 hari, 40 malam. Kita juga melakukan puasa seperti yang dilakukan Yesus. Jadi apa namanya? Yesus sujud, Yesus disunat, Yesus nggak makan babi, Yesus puasa. Nah, kita semua yang melakukan ini, Pak. Ya, ini hanya apa namanya, seperti indikasi ringan aja. Kita semua sekarang melakukan apa yang dilakukan Yesus di dalam kitabnya orang Kristen. Berarti kalau begitu kira-kira Yesus Kristen atau Muslim gitu? Kira-kira aja. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa apa namanya, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang mengajarkan itu adalah Paulus. Yesus sendiri juga tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yang Yesus ajarkan di sini apa? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Kalau di Islam nih, Pak, di Islam nih, kalau anak baru lahir, bayi baru lahir, atau anak lah belum akil balik gitu, meninggal gitu, kira-kira masuk surga, masuk neraka, Pak? Insya Allah, Pak ya. Kita tetap bilang insya Allah, tapi nggak mungkin Allah menempatkan di neraka, kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau dibilang anak, setiap manusia yang lahir bawa dosa waris, kira-kira kalau bayi 3 hari meninggal masuk surga, masuk neraka, Pak? Ya kita nggak usah jawab. Ini kita cuma nanya aja gitu ya. Bisa nggak dosa waris masuk surga gitu maksud saya? Itu aja logikanya, ya kan? Nah, satu lagi, walaupun kita tidak percaya, ya, kita tidak beriman bahwa yang disalib adalah Yesus di dalam Quran, di Bible diceritakan yang disalib adalah Yesus, tetapi ketika jenazah yang sudah disalib itu diturunkan, jenazahnya dikafani, Pak. Di sini ada ayatnya, dikafani. Umat beragama apa yang jenazahnya dikafani? Kita, ya, insya Allah kita semua nanti mati di kafani. Kristen sekarang gimana? Masuk peti, pakai baju pengantin ya, yang cowok pakai jas, yang cewek pakai baju pengantin gitu, kurang lebih lah. Nah itu yang ngajarin siapa gitu? Apakah yang ngajarin Yesus gitu di sini? Ya, kita bisa berbicara tentang sebuah tradisi katanya, tradisi Yahudi. Nanti orang Kristen akan bilang itu tradisi Yahudi gitu katanya. Oke, Yahudi punya tradisi, tapi tradisi Yahudi ini berasal dari mana? Pasti dari orang-orang sebelum mereka kan. Orang-orang yang sebelum mereka bisa menciptakan tradisi seperti itu juga dari mana? Kalau bukan dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan hukum-hukum kepada Bani Israel. Betul kan? Nah, sekarang kita di Islam, kita yang meneruskan, kita yang melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi dan juga Yesus di dalam Bible mereka sendiri. Jadi kalau begitu, kita ini yang disebut dengan Muslim, orang-orang yang berserah diri, kita mengikuti akidahnya Yesus, kita juga mengikuti sunnahnya Yesus kalau begitu. Nah, semua yang disebutkan tadi itu kan kita boleh sebut sebagai syariat. Syariat yang diturunkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, syariat yang diturunkan pada zaman Nabi Daud alaihissalam, syariat yang diturunkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, semuanya ini sudah disempurnakan dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti ini sekarang nih. Jadi kalau banyak kesamaan, banyak kemiripan, ya wajar karena sumbernya sama gitu. Tetapi yang tidak boleh kita lakukan adalah mengimani kitab mereka. Ini bukan yang disebut dengan Taurat, Zabur, dan ini juga bukan Injil yang dimaksud oleh Quran. Mungkin masih ada sebagian, ya, sebagian aja yang menjadi kebenaran di dalam kitab ini. Tetapi di dalam satu kitab ini sudah bercampur yang namanya kebenaran dan kebatilan. Makanya Rasulullah juga berpesan kepada sahabatnya, jangan kamu tolak semuanya, tapi juga jangan kamu terima semuanya, karena bisa jadi di dalam sini masih ada kebenaran. Tetapi yang jelas
berdasarkan ilmu-ilmu yang ada dari akademisi, ini bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam, bukan tulisan Nabi Daud alaihissalam, dan juga bukan tulisan Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi ini bukan kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Kemana kalau gitu kitab aslinya? Taurat, Zabur, Injil yang asli? Hah? Ya sudah nggak ada, namanya tadi wahyu ya. Tadi kan saya bilang wahyu. Wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya, ketika Nabi dan Rasulnya sudah nggak ada, ya wahyunya ngikut dengan Nabinya gitu. Itu maksudnya ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan kita semua mempunyai pandangan yang sama dalam hal ini. Jangan kita mudah percaya bahwa ini adalah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran, karena ini bukan tulisan nabi-nabi atau pengikut-pengikut yang kenal dengan nabi-nabinya. Beda dengan tradisi dalam Islam, apalagi tentang Quran. Tadi saya bertanya, makanya